Halo, di sini saya akan membahas materi dari Ibu Diana Wulansari, HS SPD FPD. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hutri Wangsa Anumerta, NPM 210910004, Prodi PGSD kelas A. Di sini kita akan mempelajari organ dan sistem organ tumbuh makhluk hidup. Di dalam hal ini kita akan membahas struktur dan fungsi tubuh tumbuhan dan struktur dan fungsi tubuh hewan. Berikut kita akan mempelajarinya satu persatu. Di sini saya akan membawa modul 3 dengan judul Organ dan Sistem Organ Tubuh Makhluk Hidup. Di sini kita akan membahas struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Nah, kita tahu struktur tumbuhan itu terdiri dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Hal yang kita bahas pertama yaitu struktur akar. Akar terbagi menjadi dua bagian, yaitu akar tunggal dan akar serabut. Bagian akar sekunder, akar primer, rambut akar, tudung akar. Fungsi akar: mengokohkan tegaknya tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta mengalirkan ke batang dan daun, menyimpan cadangan makanan. Susunan anatomis akar dikotil maupun monokotil. Kedua, struktur batang. Fungsi batang, saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang adalah bagian paling penting dari suatu tanaman yang tumbuh di atas permukaan tanah, sebagai alat untuk menopang bagian lain dari tanaman seperti daun, buah, dan bunga. Struktur pada batang lebih kompleks dibandingkan dengan akar pada tanaman karena mempunyai ruas dan akar ruas. Ketiga, struktur daun. Fungsi daun, tempat terjadinya fotosintesis karena terdapat klorofil yang letaknya ada pada jaringan spons atau bunga karang dan jaringan tiang atau palisdi. Bagian bawahnya dan stomata yang berfungsi untuk pernapasan atau respirasi dan juga penguapan air atau transpirasi. Keempat, struktur bunga. Benang sari adalah alat kelamin jantan, putik adalah alat kelamin betina, mahkota adalah untuk menarik serangga. Fungsi bunga merupakan alat reproduksi generatif atau perkembangbiakan seksual pada tumbuhan. Setelah terjadi pembuahan, maka akan menjadi biji yang mengandung embrio. Sistem pernapasan pada tumbuhan. Tumbuhan juga menyerap O2 untuk pernapasannya. Umumnya diserap melalui daun atau stomata. Pada dasarnya, proses fotosintesis merupakan kebalikan dari pemapasan. Proses pemapasan bertujuan mencegah gula menjadi karbon dioksida, air, dan energi. Sebaliknya, proses fotosintesis mereaksikan atau menggabungkan karbon dioksida dan air menjadi gula dengan menggunakan energi cahaya matahari. Proses fotosintesis umumnya hanya berlaku pada tumbuhan yang berklorofil pada waktu siang hari asalkan ada sumber cahaya. Berikutnya kita akan membahas struktur dan fungsi tubuh hewan. Dengan apakah hewan ini bernapas? Ayo temukan jawabannya. Sistem pernapasan pada hewan. Hewan memiliki sistem pernapasan yang berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Sistem pernapasan meliputi organ-organ pernapasan dan cara kerja organ-organ pernapasan tersebut. Beberapa macam alat pernapasan pada hewan yaitu paru-paru, insang, kulit, trakea, paru-paru buku. Demikian kita akan membahas satu persatu. Cacing tanah.
Cacing bernapas menggunakan permukaan kulit yang basah dan berlindir. Permukaan kulit tersebut membentuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Serangga bernapas menggunakan trakea atau saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh tubuh serangga. Ikan bernapas menggunakan insang. Insang berbentuk lembaran-lembaran tipis. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Dan terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Amfibi merupakan hewan yang memiliki 2 tahap hidup di air kemudian di darat. Saat di air, dalam fase brudo, amfibi bernapas menggunakan insang. Saat di darat, amfibi bernapas dengan paru-paru dan kulit. Amfibi memiliki kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Oksigen masuk melalui hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Karbon dioksida pun dibuang melalui jalur yang sama. Adapun reptilia yang dapat menyelam seperti kura-kura, penyu, dan buaya. Berikutnya kita akan membahas alat indera. Alat indera adalah organ yang peka terhadap rangsangan tertentu. Sistem indera terdiri dari mata, hidung, telinga, lidah, kulit. Berikut ini kita akan membahas mata. Mata adalah alat indera yang peka terhadap cahaya. Mata dilindungi oleh alis, kelopak mata, dan kelenjar air mata. Bagian-bagian telinga. Telinga adalah organ yang peka terhadap suara. Telinga terdiri dari telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Berikutnya hidung. Hidung mempunyai kemoreseptor yang peka terhadap rangsangan zat kimia berbentuk gas, yaitu bau. Berikutnya lidah. Lidah adalah organ indera yang berfungsi untuk mengecap rasa makanan yang kita makan. Hal tersebut bisa dilakukan akibat adanya kuncup pengecap taste bud yang terdapat pada papila lidah. Lidah memiliki kemoreseptor yang peka terhadap zat kimia yang larut dalam air. Permukaan lidah kasar karena dipenuhi tonjolan-tonjolan yang disebut papila. Adapun 4 kuncup pengecap lidah, yaitu pengecap manis pada ujung lidah, pengecap asin pada tepi lidah, pengecap pahit pada pangkal lidah, pengecap asam pada tepi lidah bagian belakang. Berikutnya bagian-bagian kulit terdiri dari pori-pori, rambut, kulit air, lapisan malpinghi, kelenjar minyak, otot penggerak rambut, saluran keringat, kelenjar keringat, lapisan lemak, pembuluh darah. Kulit adalah alat indera yang peka terhadap rangsangan berupa sentuhan, tekanan, sakit, panas, dan dingin. Demikian modul 3 organ dan sistem organ tubuh makhluk hidup. Terima kasih.